Bab 205, tidak apa-apa. Bang-bang. Sementara Lin Chen berlatih keras bersila, Suge Hong dan 4 lainnya melangkah maju satu demi satu dan mulai bertarung dengan boneka orc. Suge Hong dan yang lainnya adalah jenius terbaik di domain angin dan guntur. Pemahaman dan bakat mereka sangat bagus. Di bawah rangsangan Lin Chen, Deng Qingqing dan Suge Hong semuanya menyadari beberapa hal setelah melawan boneka orc. Semua orang tahu bahwa boneka orc itu sangat kuat. Setelah pertempuran, dia mundur dari platform batu dan mencerna perasaannya. Tebasan mengejutkan adalah jurus yang hampir tidak bisa saya lakukan sampai kultivasi saya mencapai tahap tengah alam Dao sejati. Setiap kali saya menggunakan jurus ini dengan seluruh kekuatan saya akan mendapat serangan balik. Tetapi ketika boneka setengah orc menggunakan ini bergerak, mau tidak mau dia menjadi lebih kuat dariku. Belum terpengaruh oleh serangan balasannya. Deng Qingqing berpikir dalam hati. Di tingkat kedua, Deng Qingqing menggunakan gerakan mengejutkan untuk membelah puncak gunung yang megah menjadi dua, mengejutkan Lin Chen dan yang lainnya. Tapi sekarang, kelemahan dari gerakannya juga sangat jelas, dan setiap kali dia menggunakannya, dia akan mendapat serangan balik. Tapi ketika dia melihat boneka orc melakukan gerakan ini, dia tidak bisa tidak menunjukkan bahwa itu lebih kuat dari apa yang dia gunakan, dan tidak mendapat serangan balik. Sambil mengingat serangan mengejutkan yang dilakukan oleh boneka setengah orc tadi, dia memikirkan tentang misterinya. Selama Deng Qingwu menemukan kuncinya, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Di sisi lain, Suge Hong juga sedang berpikir keras. Suge Hong dan Deng Qingqing memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi, dalam hal bakat, mereka jauh lebih baik daripada Jiang Yue dan Zhang Qishui. Jurus unik Suge Hong disebut telapak Yuan Sheng, dan kekuatannya tidak kalah kuatnya dengan serangan mengejutkan Deng Wuqing. Namun, pada saat ini, boneka orc juga mempelajari gerakannya, dan kekuatan yang digunakannya lebih kuat dari yang digunakan Suge Hong. Oleh karena itu, Suge Hong juga tidak mampu mengalahkan boneka orc tersebut. Saya sudah menguasai Palm of Destiny sebelum saya memasuki tanah warisan. Mengapa Palm of Destiny yang digunakan oleh boneka setengah orc lebih kuat dari yang saya gunakan? Suge Hong berpikir dalam-dalam. Jiang Yue dan Zhang Qishui juga duduk bersila di tanah, memikirkan mengapa kekuatan yang mereka gunakan tidak lebih lemah dari boneka orc ketika mereka menggunakan seni bela diri yang sama. Untuk sesaat, seluruh alun-alun kembali sunyi. Lin Chen, Suge Hong, Deng Wuqing, Jiang Yue dan Zhang Qishui semuanya duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Tidak seperti orang lain, beruang kecil yang mengamuk itu merangkak di tanah. Dia tidak mengerti apapun, dia juga tidak memikirkan mengapa cakar boneka setengah orc lebih kuat daripada cakarnya. Si kecil hanya merangkak di tanah dan tidur. Tentu saja, dia benar-benar memurnikan. Ubah buah darah naga di tubuh. Beruang kecil yang mengamuk itu sendiri adalah monster tingkat rendah tingkat 6. Setelah ia memurnikan buah darah naga, kekuatannya akan meningkat lagi. Waktu berlalu dengan tenang, dan 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Sekelompok orang itu masih duduk bersila di tanah, terkadang dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, terkadang dengan sedikit alis berkerut. Pada saat ini, alis Lin Chen berkerut dalam, seolah-olah dia mengalami masalah. Ada ribuan sosok di benaknya, setengahnya menggunakan bilah dimensional, dan setengahnya lagi menyerang satu sama lain, lalu mereka menggunakan cara menurunkan kekuatan untuk mencoba melakukan serangan balik. Lin Chen memperoleh banyak hal dari deduksi dan analisis sepanjang hari. Saat ini, Lin Chen hampir tidak dapat mencapai panjang 5 meter saat menggunakan dimensional blade. Namun, terlalu memakan waktu untuk menggunakannya, dan sebenarnya membutuhkan setengahnya. Butuh waktu untuk mengumpulkan pedang dimensi sepanjang 5 meter. Meskipun membutuhkan waktu lama untuk menggunakan dimensional blade, tidak ada keraguan bahwa Lin Chen telah membuat kemajuan besar dibandingkan beberapa hari yang lalu. Setidaknya Lin Chen bahkan tidak bisa melemparkan pedang berdimensi sebesar itu sebelumnya, tapi sekarang dia bisa melakukannya. Namun, dibandingkan dengan boneka orc yang memegang pedang, masih terdapat celah yang besar. Boneka setengah orc melemparkan pedang dimensional dan itu datang seketika, tapi aku butuh waktu setengah jam. Lin Chen mengerutkan kening dalam-dalam, dan dia memikirkan dengan hati-hati alasan di benaknya. Pisau dimensi dibentuk oleh perpaduan niat pedang setengah langkah dan konsepsi artistik cepat dan lambat. Ketiga konsepsi artistik itu kuat jika digabungkan, tetapi perpaduannya juga sangat sulit. Hah, tunggu. Lin Chen tiba-tiba berbinar, 3 macam konsepsi artistik. Konsepsi artistik. Bilah dimensi adalah perpaduan 3 konsepsi artistik. Namun, konsepsi artistik setengah langkah saya sudah menjadi Dacheng Jianjing, dan saya hanya menggores permukaan cepat dan lambat konsepsi artistik. Ketiganya belum mencapai tingkat kecocokan sama sekali. Konsepsi artistik cepat dan lambat. Saya akhirnya memahaminya setelah menonton ilmu pedang Fu Zijian, tetapi saya hanya menggaruk permukaan dan tidak terlalu menguasai artistiknya.
Konsepsi kecepatan dan kelambatan sama sekali dibandingkan dengan konsepsi artistik setengah langkahnya. Konsepsi artistik tentang kecepatan dan kelambatan jauh berbeda. Seni bela diri menekankan keseimbangan yin dan yang, serta keselarasan yin dan yang. Sekarang saya hanya menggores permukaan konsep kecepatan dan kelambatan, dan terintegrasi dengan kekuatan pedang daceng. Mereka belum mencapai titik keseimbangan, dan integrasi alami sangat sulit. Lin Chen tampak bersemangat, jika bagilah prinsip pisau dimensi menjadi dua bagian, yaitu niat pedang setengah langkah dan konsepsi artistik cepat dan lambat. Artistik setengah langkah konsepsi adalah kekuatan pedang daceng, sehingga untuk mencapai titik keseimbangan, kombinasi konsepsi artistik cepat dan lambat harus mampu menyeimbangkan konsepsi artistik setengah langkah. Dengan kata lain, ada dua konsepsi artistik, cepat dan lambat. Saya perlu memahami setidaknya 50% dari setiap konsepsi artistik. Memikirkan hal ini, jumlah sosok di benak Lin Chen langsung meningkat menjadi ribuan. Kekuatan jiwa Lin Chen sangat kuat dan sekarang dapat menempuh jarak 16 km. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, Lin Chen dapat dengan mudah membagi pikirannya menjadi 2 atau 3 tujuan. Dan jika itu adalah seorang pejuang biasa, yang menyimpulkan konsepsi artistik semacam ini, paling banyak dia akan memiliki ratusan sosok di benaknya. Jika itu adalah seorang jenius biasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami konsepsi artistik dalam waktu singkat, tetapi Lin Chen berbeda. Kemampuan pemahamannya sudah sangat kuat. Setelah kekuatan jiwanya bergabung dengan kabut hitam yang lembut, pemahamannya kemampuan telah meningkat pesat diperkuat lagi, kini tidak sulit bagi Lin Chen untuk memahami konsepsi artistik. Terlebih lagi, kesulitan memahami konsepsi seni cepat dan lambat lebih mudah dibandingkan dengan kekuatan pedang. Lin Chen perlahan mengerti. Namun di saat yang sama, ia juga terus memikirkan tentang transformasi metode pembongkaran tenaga, bagaimana melakukan serangan balik terhadap tenaga yang diturunkan. Dibandingkan dengan bilah dimensi, konversi metode penghilangan gaya lebih sulit. Bagaimanapun, batu yang diserang Lin Chen dan Little Storm Bear saat itu mampu mencerminkan serangan mereka karena karakteristik batu tersebut. Demikian pula, sisik naga es di lapisan pertama mampu mencerminkan serangan Lin Chen dan yang lainnya. Serangan juga merupakan karakteristik timbangan. Tentu saja, meskipun demikian, Lin Chen juga menyadari sedikit keterampilan. Waktu berlalu dengan tenang sementara semua orang berlatih keras. Dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Setiap orang telah berlatih keras di alun-alun selama 3 hari. Roar. Pada saat ini, auman beruang kecil kekar tiba-tiba terdengar. Aura mengerikan muncul dari beruang kecil itu dan menyelimuti seluruh alun-alun. Merasakan momentum ini, Lin Chen segera membuka matanya, orang ini akhirnya selesai memurnikan buah darah naga. Sudah sebulan sejak Lin Chen dan yang lainnya memasuki aula warisan. Sebelum memasuki aula warisan, mereka memurnikan darah naga buah setelah mengambil buah darah. Lin Chen dan yang lainnya memiliki keterampilan untuk memurnikan buah darah naga dengan cepat, tetapi beruang kecil yang mengamuk tidak dapat melakukannya, ia hanya dapat memurnikannya secara perlahan. Meskipun Xiao Baoxiong tidak dapat memurnikan buah darah naga dengan segera, ia mampu memurnikan sebagian dari buah darah naga, dan juga berhasil ditingkatkan dari level 5 teratas ke level 6 yang rendah, dan kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, beruang kecil kekar itu akhirnya selesai memurnikan buah darah naga, dan kekuatannya kembali melejit. Di bawah aura terkejut dari beruang kecil yang kejam, ekspresi Suge Hong, Zhang Qishui dan yang lainnya sedikit berubah, kekuatan beruang yang kejam ini telah meningkat lagi. Lin Chen adalah orang aneh. Saya tidak menyangka bahwa beruang yang kejam ini juga orang aneh. Di mata orang lain, Lin Chen mampu memahami esensi seni bela diri dalam pertempuran, dan kemampuan pemahamannya sama kuatnya dengan monster. Dia benar-benar orang aneh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa beruang kecil kekar itu juga merupakan monster dengan monster yang sangat berbakat. Huff. Beruang kecil yang mengamuk itu berdiri dari tanah, mendengus 2 kali, lalu berjalan menuju platform batu dengan ekspresi bangga. Melihat beruang kecil yang kejam berjalan menuju platform batu, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Apakah dia yakin bisa menghadapi boneka orc sekarang? Dalam pertarungan sebelumnya antara beruang kecil yang mengamuk dan boneka orc, cakarnya sangat kuat, dan menggores dada boneka orc hingga terbuka, tapi boneka orc juga belajar caranya cakar beruang yang kejam itu. Apakah beruang kecil yang kejam itu berpikir bahwa dia dapat membunuh boneka orc setelah kekuatannya meningkat? Keempat mata Suge Hong tertuju pada beruang kecil yang kejam itu. Menurut mereka, meskipun beruang kecil telah berhasil memurnikan buah darah naga dan meningkatkan kekuatannya, ia masih belum bisa menandingi boneka orc. Anda harus tahu bahwa apapun gerakan yang mereka gunakan, kecuali mereka dapat membunuh boneka orc dengan satu pukulan, boneka orc akan segera mempelajarinya dan melakukan serangan balik serta menekannya. Lin Chen juga sedikit menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa, hanya melihat beruang kecil yang kejam itu bergegas menuju platform batu.
Seolah ingin bertarung secepat mungkin, beruang kecil yang ganas itu berlari semakin cepat. Ketika sudah dekat dengan platform batu, kecepatannya telah mencapai puncaknya. Namun, ketika beruang kecil yang kejam itu memasuki platform batu dalam jarak 100 kaki, boneka setengah orc itu segera merasakan aura pembuatnya dan mulai bergerak dengan suara berderit. Ho ho ho. Boneka orc hanya punya waktu untuk berbalik, dan beruang kecil yang kejam itu berlari ke depan boneka orc. Ia meraung dan mencakar keras untuk meraih boneka orc. Suara cakar beruang tiran kecil itu sangat menakutkan. Ketika ia meraihnya dengan cakarnya yang tajam, ruangnya bergetar. Bahkan Lin Chen dan yang lainnya yang berada ratusan kaki jauhnya dapat merasakan kekuatan cakar anak beruang itu. Berderit, berderit, berderit. Kecepatan beruang kecil yang kejam itu jauh melebihi ekspektasi Lin Chen dan yang lainnya. Bahkan boneka orc tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Namun, meskipun sudah terlambat untuk melakukan serangan balik, boneka orc itu diangkat. Dengan kecepatan yang sangat cepat. Kedua tangan dan lengannya digunakan untuk menahan pukulan dari beruang kecil yang kejam itu. Nyaring. Detik berikutnya, cakar tajam dari beruang kecil yang ganas itu menggenggam erat kedua lengan boneka orc tersebut. Yang mengejutkan adalah cakar si kecil itu jatuh ke lengan boneka orc tersebut, namun langsung meremukkan lengan boneka orc tersebut. Kedua lengannya hancur. Setelah cakarnya mematahkan lengan beruang kecil itu, cakar tajam beruang kecil yang kejam itu tetap tidak berkurang dan terus menyerang kepala boneka orc. Bum bum bum. Terdengar ledakan keras yang mengguncang bumi, dan cakar tajam beruang kecil yang kejam itu memotong kepala boneka orc semudah memotong sayuran. Setelah cakarnya memotong kepala, cakarnya yang tajam masih memiliki sisa tenaga, dan mereka mencengkeram dada boneka orc itu dengan kuat. Dengan sekali klik, seluruh tubuh boneka orc itu terbelah menjadi dua, dan mati di tempat. His. Ini. Sugehong dan yang lainnya menghirup udara dan menatap beruang tiran kecil yang agung itu dengan kaget. Lin Chen juga tampak terkejut dan berkata dengan heran, apakah ini baik-baik saja? Bab 306, Hasil Pemahaman. Beruang kecil yang kejam membunuh boneka orc dengan satu cakar, yang mengejutkan Lin Chen dan yang lainnya. Anda harus tahu bahwa boneka setengah orc memiliki pertahanan yang sangat kuat, Lin Chen dan yang lainnya tidak dapat membunuhnya bahkan dengan seluruh kekuatan mereka. Cakar beruang kecil sangat kuat. Zhang Qishui menarik napas. Mata Lin Chen sedikit menyipit, saya tidak menyangka kekuatan si kecil akan meningkat begitu banyak setelah memurnikan buah darah naga. Untuk dapat membunuh boneka orc, cakar kuat dari beruang tiran kecil memainkan peran kunci. Jika kekuatannya tidak cukup, maka Anda hanya dapat melakukan seperti Lin Chen, yang hanya memotong lengan boneka orc, tetapi gagal membunuh boneka orc. Tapi meski begitu, timing beruang kecil juga sangat bagus. Pertama-tama ia berlari menuju boneka orc dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sebelum boneka orc dapat bereaksi, ia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, boneka setengah orc hanya bisa mengangkat tangannya untuk menahan serangan beruang kecil yang kejam, dan tidak punya waktu untuk menyerang untuk mengusir beruang kecil yang kejam itu. Kemudian, cakar kuat beruang tiran kecil itu langsung memotong lengan boneka setengah orc itu. Setelah memotong kedua lengan boneka setengah orc itu, serangan si kecil masih kuat dan merobek kepala dan tubuh boneka setengah orc itu menjadi dua bagian. Sejak saat itu, boneka setengah orc itu mati total. Hoho, setelah beruang kecil yang kejam itu membunuh boneka orc bercakar tajam, 6 boneka orc lainnya tampak tidak terlihat dan tidak bergerak sama sekali. Melihat boneka orc lainnya tidak menyerangnya, beruang kecil yang kejam itu segera meraung bangga ke arah Lin Chen dan yang lainnya, dan kemudian mengangkat dua cakar berbulu di udara, tampak seperti dialah satu-satunya di dunia. Bayi beruang telah membunuh boneka orc, dan ia dapat memasuki tingkat ke-6 untuk menerima warisan. Melihat ekspresi kemenangan beruang banteng kecil, Sugehong dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan sedikit iri pada saat ini, meskipun mereka kegigihan. Alasan mengapa mereka datang ke sini setelah semua kesulitan adalah untuk mendapatkan warisan tingkat ke-6. Hoho. Beruang kecil yang kejam itu tampak sangat bangga, ia meraung ke arah Lin Chen 2 kali, dengan ekspresi jijik di matanya. Hahaha. Lin Chen tertawa keras dan berkata, jangan khawatir, anak kecil, aku akan segera masuk. Kamu tunggu di lantai 6. Setelah mendengar ini, ekspresi Sugehong dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Dia menatap Lin Chen dengan heran. Meskipun semua orang terkejut ketika beruang kekar kecil itu membunuh boneka orc, mereka tidak terkejut. Bagaimanapun, beruang kekar kecil itu sendiri adalah monster tingkat rendah tingkat 6 dan sangat kuat. Setelah memurnikan buah darah naga, kekuatannya telah meningkat pesat. Promosi. Setelah pertarungan dengan boneka orc, Sugehong dan 3 lainnya juga menyadari sesuatu. Selama 3 hari latihan keras ini, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Namun, dalam menghadapi boneka orc dengan pertahanan yang kuat dan serangan yang kuat, mereka masih tak punya kekuatan.
dan Lin Chen, hanya dalam 3 hari, memiliki kekuatan untuk membunuh boneka orc. Setelah 3 hari latihan keras ini, Lin Chen pada dasarnya telah memahami konsep kecepatan dan kelambatan 50% dengan kata lain, sekarang Lin Chen hampir dapat secara instan menembakkan pedang sepanjang 5 meter. Setelah ini tercapai, Lin Chen dapat sepenuhnya melawan boneka setengah orc. Tentu saja, jika hanya ada seri, tidak ada cara untuk membunuh boneka orc tersebut, dan tidak ada cara untuk memasuki lantai 6. Namun dalam 3 hari ini, Lin Chen tidak hanya mengerti, dia telah memahami konsepsi artistik tentang kecepatan dan kelambatan, dan masih menyimpulkan metode pelepasan gaya. Yang mengejutkan Lin Chen adalah lebih sulit menyimpulkan cara menghilangkan gaya daripada memahami konsep artistik tentang kecepatan. Misalnya, setelah menggunakan metode pelepasan kekuatan untuk melepaskan serangan musuh, Anda perlu menggunakan kekuatan ini untuk menyerang musuh. Meskipun Lin Chen belum sepenuhnya menyimpulkan metode serangan dari metode pelepasan kekuatan, setelah 3 hari pengurangan terus-menerus, Lin Chen sekarang memiliki wawasannya sendiri tentang metode pelepasan kekuatan, dan dapat mengubah sebagian dari kekuatan pelepasan kekuatan menjadi serangannya sendiri. Meski kekuatannya tidak besar, tidak ada masalah dalam menghadapi boneka orc. Ho ho. Beruang kecil kekar itu meraung 2 kali, lalu menendang kakinya dan melompat langsung ke platform batu. Semburan cahaya putih melintas, dan beruang kecil kekar itu segera menghilang. Orang ini adalah orang pertama yang memasuki tingkat ke-6. Ada 108 jenis warisan di tingkat ke-6, dan ada juga warisan monster. Setelah beruang kecil yang mengamuk masuk dan mendapatkan warisan, kekuatannya akan meningkat, mengalami perubahan yang menggemparkan. Suge Hong dan yang lainnya menarik napas sedikit. Ada 108 jenis warisan di tingkat 6. Memikirkan beruang badai kecil yang masuk dan mendapatkan warisan, Suge Hong dan yang lainnya tidak bisa tidak terlihat iri di mata mereka, tetapi segera, rasa iri di mata mereka menghilang, dan mereka memandang beruang kecil itu menjadi bertekad. Lin Chen menyaksikan beruang badai kecil itu memasuki lantai 6 dan duduk bersila di tanah. Dimensional Blade-nya tinggal selangkah lagi untuk disimpulkan, dan sekarang adalah momen kritis. Melihat Lin Chen terus berlatih, Suge Hong dan 2 lainnya saling memandang dan duduk bersila. Meskipun kekuatan masing-masing dari mereka telah meningkat selama 3 hari latihan keras ini, Suge Hong dan yang lainnya masih tidak yakin untuk mengalahkan boneka orc. Terus tingkatkan kekuatan Anda. Dalam sekejap, siang dan malam berlalu. Alun-alun sepi, dan di luar alun-alun masih ada kabut hitam tebal yang membuat jari pun sulit melihat. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan Lin Chen tiba-tiba berdiri dari tanah. Dengan kilatan di matanya, dia mengeluarkan pedang roh sejati dengan lambaian tangannya dan berjalan lurus menuju platform batu. Hah! Lin Chen, kamu. Merasakan aura Lin Chen, Suge Hong, Deng Wuqing, Jiang Yue, dan Zhang Qishui segera membuka mata mereka dan menatap Lin Chen dengan kaget. Lin Chen akan menantang boneka orc. Apakah kamu yakin? Setelah bergaul dengan Lin Chen selama periode waktu ini, Suge Hong dan yang lainnya tahu dengan jelas bahwa Lin Chen adalah orang bijak. Jika dia tidak yakin tentang mengalahkan boneka orc, dia tidak akan pernah terburu-buru ke Sitai Baizang. Suge Hong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari tanah, menatap punggung Lin Chen. Berderit. Saat Lin Chen memasuki jarak 100 kaki dari platform batu, boneka setengah orc yang berdiri tak bergerak di dekat platform batu segera mulai bergerak. Namun, sebelum boneka orc bisa berbalik, tiba-tiba. Pisau dimensi. Lin Chen dengan tegas mengangkat pedang roh sejati di tangannya dan menebas boneka orc dengan pedang cepat. Saat pedang roh sejati menebas, pedang dimensi sepanjang 5 meter ditembakkan dari ujung pedang roh sejati, mengembun menjadi pedang besar sepanjang 5 meter. Apa, Lin Chen sebenarnya bisa menggunakan pedang dimensi sepanjang 5 meter? Melihat Lin Chen menggunakan serangan ini, Suge Hong segera menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi terkejut. Deng Wuqing menatap Lin Chen. 4 hari yang lalu, ketika Lin Chen bertarung dengan boneka orc, pedang dimensional yang dia gunakan hanya memiliki panjang 1 meter. Hanya dalam 4 hari, dia benar-benar berhasil menyamai boneka orc. Boneka 4 hari lalu panjangnya 5 meter, dan sekarang bilah dimensi yang digunakan Lin Chen juga panjangnya 5 meter. Di udara, bilah pedang besar dengan panjang 5 meter dan lebar setengah meter berdiri di udara. Bilahnya dikelilingi oleh kekuatan pedang dalam jumlah besar, berputar dengan cepat, dengan garis-garis cemerlang. Saat berikutnya, bilah pedang besar itu mengeluarkan cahaya pelangi dan menyerang langsung ke arah boneka orc. Seolah merasakan bahaya, 2 mata besar boneka setengah orc itu dengan cepat memancarkan cahaya hijau yang aneh. Kemudian, lengan sisa boneka setengah orc itu dengan cepat mengangkat dan menebas Lin Chen dengan pedang. Itu adalah bilah dimensi. Segera, bilah pedang besar, juga panjangnya 5 meter, mengembun di udara, berputar dengan angin kencang, dan menyapu ke arah Lin Chen di udara. Bang bang bang.
Dua bilah pedang besar, keduanya panjangnya 5 meter, berpotongan di udara, setiap kali berpotongan akan muncul semburan bunga api, disertai angin kencang dan suara yang mengejutkan. Melihat pemandangan ini, Sugehong dan Deng Wuking menarik napas. Anda harus tahu bahwa bilah pedang besar yang saling membombardir di udara adalah hasil kombinasi dari niat pedang setengah langkah dan konsepsi artistik yang cepat dan lambat. Kekuatan konsepsi artistik setengah langkah saja sudah sangat dahsyat, belum lagi kombinasi konsepsi artistik yang cepat dan lambat. Menghadapi serangan Lin Chen, bahkan Sugehong dan yang lainnya tidak berani meremehkannya. Dan Anda harus tahu bahwa Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang. Jika dia menerobos ke tahap awal alam Dao sejati, kekuatan seperti apa yang akan dia capai? Ketika Sugehong dan yang lainnya merasa ngeri, Lin Chen mengeluarkan suara mendesis, dan berlari menuju boneka orc dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengangkat pedang roh sejati di tangannya, dan kemudian memotongnya. Pukulan Lin Chen hanyalah serangan yang sangat merata, dan dia tidak menggunakan seni bela diri apapun. Namun, Anda harus tahu bahwa kebugaran fisik Lin Chen telah mencapai 300.000 kilogram. Bahkan jika dia menebas dengan santai, kekuatannya sebanding dengan seorang pejuang di tahap tengah dari alam Dao sejati. Tendang, tendang, tendang. Melihat Lin Chen menyerang, lampu hijau menyala di mata boneka setengah orc, lalu ia melotot dengan kakinya, dan ia benar-benar bergegas ke depan, mencoba melawan Lin Chen secara langsung. Boneka setengah orc juga mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi, dan menyerang Lin Chen dengan pedang yang sama, tanpa kesan apapun. Ding ding ding. Saat berikutnya, pedang roh sejati Lin Chen berpotongan dengan pedang panjang boneka setengah orc, dan terdengar suara ding ding ding. Pedang Lin Chen menggunakan 300.000 kilogram kekuatan fisik, dan dia memiliki kekuatan besar setidaknya 350.000 kilogram dalam satu tebasan. Seperti Lin Chen, pedang boneka setengah orc hanya menggunakan kebugaran fisik, tetapi kebugaran fisik yang terakhir lebih kuat dari Lin Chen, dengan berat setidaknya 400.000 kilogram, dan pedangnya memiliki kekuatan besar 450.000 kilogram. Perbedaannya adalah kekuatan 100.000. Begitu kedua pedang panjang itu saling menyerang, Lin Chen segera merasakan kekuatan besar membombardir dirinya sendiri, menyebabkan tubuhnya mundur tanpa sadar. Benar saja, serangan apapun yang saya gunakan, boneka setengah orc akan menggunakan kekuatan yang sama. Serangan itu menyerang balik saya. Lin Chen melangkah mundur dengan cepat, kilatan melintas di matanya. Sangat bagus bahwa pisau dimensi hanya dapat mengikat dengan boneka orc, tapi saya masih memiliki cara untuk melepaskan kekuatan. Boneka orc meniru itu hanya metode seranganku. Meskipun aku telah menggunakan metode pelepasan kekuatan sebelumnya, boneka orc tidak dapat menirunya sama sekali. Sekarang ia menyerangku dengan kekuatan fisik, itulah yang kuinginkan. Kematian. Lin Chen meludah. Tangisan dingin keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar, dan dari 450.000 kilogram kekuatan besar yang bekerja pada Lin Chen, 300.000 kilogram dihilangkan dengan metode pelepas kekuatan. Segera setelah itu, Lin Chen mengayunkan pedang roh sejati di tangannya dengan keras dan cepat, dan kekuatan 300.000 kilogram yang telah dihilangkan secara tiba-tiba dan anehnya berkumpul di pedang roh sejati. Saat kekuatan besar ini berkumpul di pedang roh sejati, tubuh Lin Chen bergetar, dan semua kekuatan di tubuhnya melonjak ke tangannya. Selain kekuatan 300.000 kilogram yang dihilangkan dengan cara membongkar kekuatan, pedang Lin Chen di saat ini, kekuatannya mencapai 600.000 kilogram. Klik. Saat berikutnya, pedang roh sejati Lin Chen ditusukkan secara diagonal, tampak sangat lambat, tetapi kenyataannya sangat cepat. Pedang Lin Chen datang terlalu tiba-tiba dan sangat cepat. Saat boneka orc bereaksi, pedang roh sejati yang membawa kekuatan besar 600.000 kilogram muncul di depannya. Dengan satu klik, pedang roh sejati menyapu boneka orc. Kepalanya adalah dipotong dengan pedang. Ledakan. Kepala besar itu terlempar ke udara, dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah, mengeluarkan suara yang tumpul. Sugehong dan dua orang lainnya melihatnya dengan tidak percaya.